Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, saya senang sekali mendengarnya. Perkenalkan, nama saya Meren. Saya perawat dari Puskesmas. Pada hari ini kita akan melakukan latihan untuk menurunkan frekuensi mal. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke materi dan pelaksanaan bagaimana caranya kita melakukan tindakannya, saya mau waktu dulu ya. Kira-kira kalau misalnya penyampaian materi kurang lebih 10 menit dan pelaksanaan tindakannya 15 menit, kira-kira Ibu berkenan nggak? Kita kalau 25 menit nih, kira-kira masih siap? Iya, saya. Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya. Mulai ya. Iya. Nah, sebelumnya saya pengen bertanya, kira-kira ibu-ibu mengerti nggak kenapa dikumpulkan bersama dalam ruangan ini? Mungkin karena kami semua wanita ya. Ya, betul sekali. Jadi karena ibu-ibu adalah perempuan hamil yang berada di masa trimester pertama dan mengalami mual seperti itu ya. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya, ada yang tahu kenapa ibu-ibu hamil usia trimester pertama itu mengalami mual? Bawaan kali ya. Bawaan. Bawaan dalam bayi. Oke, bagus. Jadi apakah ibu-ibu semua di sini kehamilan pertama? Ya, kalau saya mah ya. Ini saya kedua sama. Oke, baik. Jadi ibu-ibu berdasarkan teorinya disebutkan kalau misalnya trimester pertama itu adalah usia di mana ibu-ibu itu beradaptasi dengan kondisi psikologis. Artinya ada hal-hal yang berubah di dalam tubuhnya karena ada calon bayinya di dalam tubuhnya. Dan pada perubahan-perubahan ini ada juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi yang mempengaruhi psikologis. Misalnya pada ibu hamil terjadi peningkatan mobilitas khusus. Mobilitas itu artinya pergerakan khususnya. Jadi ini menyebabkan adanya timbul perasaan tidak nafsu makan, bahkan ada yang sampai mual dan muntah. Nah, itu alasannya karena ibu semua adalah orang-orang atau ibu hamil yang mengalami mual dan muntah. Jadi kita melakukan edukasi ini sekaligus nanti di akhir kita akan melakukan latihan langsung seperti itu ya. Nah, selanjutnya kira-kira ibu tahu nggak cara yang dilakukan orang-orang biasanya kalau misalnya mengalami mual? Saya mah biasanya ini pakai minyak kayu putih. Ya, kayu putih. Terus saya diminumin air hangat Ya, air hangat. Ya, biasanya juga ini. Oke, bagus ibu. Jadi pada kondisi ini orang-orang biasanya ada yang pakai obat itu masuk ke terapi yang menggunakan obat-obatan. Tapi ada juga cara yang dilakukan kalau misalnya nih mual dan muntahnya tidak terlalu yang berat-berat yang sampai membuat lemas, nggak bisa bangun, nggak bisa masak seperti itu. Nah, itu menggunakan namanya non farmakologi, artinya tidak menggunakan obat-obatan sama sekali, tapi menggunakan yang lain, misalnya apa? Aromaterapi atau yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang efek dari aromaterapi ini terhadap penurunan frekuensi mual dan kita menyediakan informasi ini untuk ibu sekalian karena sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan orang-orang sebelumnya dan terbukti itu bisa menurunkan frekuensi mual dan muntah pada ibu hamil seperti itu. Nah, yang kita bahas kali ini adalah terapi non farmakologi yang tidak menggunakan obat-obatan, yaitu aromaterapi lemon. Kenapa kita pilih lemon dibandingkan media yang lain? Kan ada juga yang lavender, ada yang mint, ada yang citrus, ada yang lain banyak ya. Tapi kenapa kita mengkhususkan lemon? Karena lemon ini dari penelitian sebelumnya ini itu ternyata bisa menurunkan frekuensi mual itu lebih banyak dibandingkan media yang lain, misalnya lavender dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya? Nah, disebutkan bahwa ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan aromaterapi lemon sebagai media untuk menurunkan frekuensi mual dan muntah. Nah, yang pertama adalah dengan cara inhalasi. Nah, inhalasi itu artinya kita menghirup secara langsung aromaterapi tersebut melalui hidung kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya ibu boleh menggunakan tisu, ibu boleh menggunakan sabun tangan. Nah, kalau sudah punya aromaterapi lemon, tinggal teteskan aja ke permukaan sabun tangan atau tisunya, 3 tetes dari aromaterapi lemon tersebut, terus nanti kita hirup. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan sama aromaterapi lemon juga, tapi alatnya berbeda. Yang kedua itu adalah menggunakan mangkok. Nah, mangkoknya nggak usah besar-besar, terus nanti ibu silakan menggunakan air hangat, dimasukkan ke dalam mangkok tersebut, terus teteskan aromaterapi lemonnya. Secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting aromanya tercium, seperti itu. Nanti yang kita tiup adalah uapnya. Nah, jadi itu juga bisa digunakan cara yang kedua. Yang ketiga adalah diffuser. Semua ibu-ibu kenal diffuser kan? Nah, nanti diffusernya itu silakan misalnya kalau pengen tidur atau sedang beraktivitas di suatu tempat,
terus rasanya mual dan muntahnya timbul, ada perasaan ini muntah, ada perasaan ini mual, silahkan nyalakan diffusernya. Jadi kan uapnya itu kan akan menyebar ke seluruh ruangan dan pasti terhirup sama UV sekalian. Cara itu bisa dilakukan juga. Jadi ada 3 cara. Terserah di rumah yang tersedia apa di rumah itu apakah adanya aromaterapi lemon, serta nanti juga bisa menggunakan cara itu. Kalau air dan apa pasti ada ya, kita hanya capek untuk menggunakan kompor menggunakan air. Kalau yang ketiga mungkin agak mahal karena tidak semua orang punya diffuser dan ya seperti itu, agak mahal harganya. Nah, kalau mau yang praktis bisa menggunakan cara pertama dan cara yang kedua seperti itu ya Ibu. Nah harapannya nanti setelah kita melakukan aromaterapi lemon ini nanti akan bisa menekan perasaan mual dan muntah sehingga frekuensinya menurun. Ibu-ibu juga bisa lebih nyaman untuk beraktivitas, lebih nyaman untuk makan seperti itu ya. Oke. Nanti yang akan kita praktekkan bersama setelah ini adalah inhalasi aromaterapi. Jadi cara yang pertama seperti itu. Nanti alat dan bahannya akan saya sediakan dan kita akan praktekkan secara bersama-sama supaya ibu juga lebih paham caranya bagaimana dan nanti bisa diulang dulu seperti itu ya. Ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Enggak ada. Terkait metode pelaksanaannya. Mungkin nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke praktik langsung bagaimana kita melakukan inhalasi aromaterapi ya Ibu. Iya, kita siapkan alat dulu sebentar ya. Iya. Baik Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke praktik langsungnya ya. Tadi kan ada 3 ya. Ada yang pakai inhalasi, ada yang pakai diffuser, sama ada yang nanti kita orang-orang biasanya diteteskan di mangkok gitu ya. Ada 3. Nah yang kita praktekkan kali ini adalah inhalasi yang menggunakan aromaterapi lemon. Nah sebelumnya saya tanya, biasanya ibu-ibu di rumah kalau mengalami mual dan muntah di pagi hari itu dilakukan apa? Pakai tidur aja, Sus. Kalau saya biarin aja sampai reda sendiri. Oke. Kalau Ibu? Kalau saya sampai sakit ulu hati, jadi saya suka agak dipijit gitu. Pijit-pijit. Kalau Ibu? Kalau saya biasanya diisi sama ini sih yang emang gak bikin mual. Oke, berarti lebih ke makanan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan yang disampaikan Billy. Tapi yang kita praktekkan hari ini adalah cara menghalau rasa mual dan muntah di pagi hari dengan aromaterapi lemon. Jadi harapannya nanti setelah ibu-ibu pulang ke rumah bisa menerapkan cara ini untuk membantu mengurangi rasa mual dan muntahnya supaya bisa beraktivitas, bisa makan dan lain-lain. Nah, ini saya bagikan dulu leafletnya. Mungkin kalau ibu nanti butuh informasi akan lebih berguna saat dipakai di rumah. Tapi yang saat ini perhatiannya ke saya. Kalau yang mau mengulang nanti di rumah bisa diulang. Nanti panduannya ada di sini ya Bu ya. Saya bagikan dulu. Baik ibu-ibu, sesuai yang saya jelaskan tadi di penjelasan materi awal, kenapa kita memilih aromaterapi lemon? Karena aromaterapi ini menurut penelitian-penelitian yang sebelumnya mampu menurunkan frekuensi mual dan muntah pada ibu hamil trimester pertama. Karena dia bisa mengaktifkan saraf-saraf atau sel-sel reseptor, jadi langsung efeknya ke otak bisa menekan frekuensi mual dan muntahnya seperti itu. Nah, pertama-tama saya minta ibu-ibu semua memposisikan diri paling nyaman. Boleh langsung bersandar ke kursinya, terserah wes pokoknya nyaman posisinya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan alat dan bahan ini, cuma perlu tisu sama aromaterapi lemon. Nanti akan saya bagikan tisunya masing-masing, lalu kita akan meneteskan aromaterapinya ke permukaan tisunya ya. Silahkan ibu ambil satu, langsung lipat ya sesuai ukuran yang dirasa cukup. Sebenarnya sapu tangan juga bisa, tapi mungkin tisu lebih gitu ya, karena misalnya selesai kita pakai bisa langsung dibuang gitu ya. Ini adalah aromaterapi lemon, nanti akan saya teteskan masing-masing ke tisunya ibu. Nanti setelah itu kita hirup bersama ya. Biasanya orang-orang meneteskan 3 tetes. Ibu-ibu meneteskan aromaterapi lemon, diteteskan ke tisu, silahkan dihirup dengan jarak sekitar 3 cm dari hidung. Ayo dicoba. Mungkin saya coba pakaikan juga ya, biar ibu-ibu ada contohnya. Tapi sejauh ini di saya nggak ada halangan melakukannya ya. Mami,
wangi. Iya. Nah, karena Segar. segar. Enak baunya. 3 tenang cm. ya. Dan ini juga bisa membantu merilekskan pikiran seperti itu. Nah, setelah Ibu bisa coba sekitar 5-10 kali untuk menghirup kalau semisal rasa mualnya masih ada seperti itu. Jadi setelah kita teteskan 3 cm dari hidung, 3 kali pernapasan ya. Bisa diulang 5-10 kali. Kita coba ya. 3 kali pernapasan, 3 cm dari hidung. Kalau mau coba 5 kali boleh, kalau kebanyakan ya minimalnya 5 kali sih, tapi kalau mau naik lagi nggak apa-apa selama masih ada perasaan mual. Kita coba ya ibu-ibu. 3 cm dari hidung. 1, 2, 3. Ada yang sudah 5 kali? Sudah 5 kali. Gimana perasaannya? Enak ya. Enak. Enak banget. Segar jadinya, yang tadinya mual terus kayak pusing-pusing jadi kayak segar aja gitu. Ya, oke. Mungkin perasaan hampir semua ibu-ibu merasakan hal yang sama ya, karena mungkin karena aromanya yang bisa membantu menenangkan dan aromanya juga segar ya. Dan ini kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya disebutkan kalau ini yang paling efektif. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ada wewangian atau aromaterapi lavender, citrus dan lain-lain. Nah, tapi setelah dibandingkan ternyata aromaterapi lemon itu lebih tinggi efektivitasnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti kembali ke rumah, semua punya aromaterapi lemon? Saya sih belum ya. Belum. Nanti saya bakal beli deh. Oke. Inisiasi yang bagus ibu-ibu. Harapannya nanti kalau misalnya pulang ke rumah boleh dicari dulu aromaterapi lemonnya dengan merek yang sama juga tidak apa-apa, yang lain juga tidak apa-apa. Kalau misalnya ibu-ibu lebih memilih untuk menggunakan diffuser atau yang lain itu juga boleh diperbolehkan. Ini hanya salah satu yang kita praktekkan seperti itu ya. Di penjelasan yang saya sebelumnya tadi kan di PowerPoint-nya ada juga yang memasukkan air di mangkok terus diteteskan aromaterapi lemon, itu juga boleh. Nah, kalau misalnya ini, karena ini yang paling cepat seperti itu ya, nggak perlu menyiapkan hal-hal yang lain-lain, simple caranya. Bisa dibawa kemana-mana. Betul sekali. Kalau misalnya menggunakan mangkok dan air harus, kalau bawanya kan repot ya, seperti itu. Jadi seperti itu ibu-ibu, materinya ada di leafletnya. Nanti boleh diulang di rumah untuk cara melakukannya. Jadi kapanpun ibu-ibu merasa mual dan muntahnya sangat mengganggu, dipersilahkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita praktekkan hari ini. Harapannya bisa mengurangi rasa mual dan muntahnya, ibu-ibu bisa beraktivitas, tetap aktif, dan bisa makan juga. Kan kadang-kadang aromaterapi ini lebih enak aja gitu rasanya di hidung kita. Sebelum kita akhiri ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Mas Yesus, Ya, silakan. ini kan pengalaman pertama saya ya. Ini jadi kira-kira sampai kapan ya saya mual-mual kayak gini? Oke. Pertanyaannya bagus. Mungkin kan kondisi kehamilan itu kondisi yang berbeda pada setiap individu ya ibu-ibu. Ada yang hanya trimester pertama selesai, ada yang lanjut sampai trimester kedua, ada yang lanjut juga sampai trimester ketiga. Mungkin ada yang pernah kenal dengan kondisi seperti ini ya, tapi paling banyak sih trimester pertama selesai ya, sudah mulai berkurang frekuensi mual dan muntahnya. Kalaupun masih ada di trimester kedua mungkin nggak separah yang di trimester pertama. Jadi saya nggak bisa memastikan ibu, itu tergantung kondisi individunya masing-masing. Dan mungkin kalau semisal masih dialami sampai trimester 2 dan trimester 3, kalau misalnya cara ini efektif, bisa dilanjutkan sampai trimester akhir. Tapi kalau misalnya sangat mengganggu dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, mungkin ibu-ibu sekalian perlu mendatangi OBGYN, dokter kandungan yang atau bidan yang ada di puskesmas, bisa ditanyakan kira-kira tindakan apa yang baik untuk mengatasi masalah tersebut, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Udah cukup. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu ya, kira-kira ibu-ibu masih ingat caranya kalau misalnya pulang nanti ke rumah, bagaimana cara melakukan inhalasi aromaterapi lemon ini? Ada yang mau angkat tangan mungkin biar lebih adil aja, nggak ribut gitu. Jadi tisu, terus nanti ditetesin aromaterapinya, terus nanti dihirup kurang lebih 3 cm ya? Betul. Gitu. Terus habis itu sampai 5 siklus. Oke, seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya ibu-ibu merasa kesulitan dengan aromaterapi lemon, kira-kira ada pilihan lain? Ada yang mau menyebutkan pilihan lain selain aromaterapi lemon ini? Saya mau pakai diffuser aja deh, yang biar nanti kalau tidur saya biar tenang juga nyenyak gitu loh. Oke. Yang satu lagi? Yang pakai mangkok. Terus ditetesin aromaterapi ya?
betul. Terus uapnya dihirup. Oke, jadi pakai air hangat ya ibu-ibu. Pakai air hangat, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Nanti ditetesin sama aromaterapi lemonnya. Itu aja uapnya dihirup, itu juga bisa ya membantu merilekskan seperti itu ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan menurut saya juga ibu-ibu sekalian bisa mengikuti praktek kita hari ini tentang inhalasi aromaterapi lemon, dan saya merasa ibu-ibu semua mampu melakukan ini nanti di rumah seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Harapannya nanti pulang ke rumah bisa mempraktekkan hal yang sama, bisa mengurangi frekuensi mual dan muntah, jadi bisa beraktivitas, bisa makan dan sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih.